Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, welcome back to English class. English is fun with me Nafsia Herunisa. And for today we are going talking about application letter. Pada hari ini kita akan belajar mengenai application letter atau surat lamaran kerja. Nah, buat kalian yang sekarang duduk di kelas 12 yang sedang menanti kelulusan, tentu saja application letter ini adalah pelajaran yang penting buat kalian. Karena setelah lulus nanti, mungkin selain ada yang kuliah, kalian akan mencari pekerjaan. Yuk kita kenali apa itu application letter. Yeah, a letter of application, also known as a cover letter, is a document with your reason to provide additional information about your skill and experience to an employer. Jadi yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan itu adalah dokumen yang menginformasikan atau yang menyajikan informasi tambahan mengenai kemampuan kalian, mengenai pengalaman kalian yang nanti akan menjadi pertimbangan buat para pengusaha. Nah, kenapa pula application letter itu dikenal dengan cover letter? Cover letter itu kan sampul, berarti sampul surat ya. Kenapa? Karena memang pada saat pengemasannya, pada saat pelampirannya, surat lamaran kerja itu selalu disimpan di paling atas sebagai cover, sebagai sampul di antara dokumen-dokumen yang lain, dokumen riwayat pekerjaan kamu, dokumen sertifikat-sertifikat kemampuan kalian seperti sertifikat kursus komputer, sertifikat kursus bahasa Inggris mungkin seperti itu. Maka surat lamaran pekerjaan simpan di paling atas sebagai cover letter. Okay, and then what is the purpose of the application letter? Lalu apa sih sebenarnya tujuan dari application letter? Dari judulnya aja sebenarnya apply, untuk melamar. Jadi ketika kalian membuat surat lamaran kerja, tentu saja itu to apply a certain job, untuk melamar pekerjaan tertentu. Tetapi ada yang lebih spesifik dari social functionnya, yaitu intended to provide detailed information on why you are a qualified candidate for the position. Jadi ini penting. Jadi fungsi dari sebuah surat lamaran pekerjaan itu mau menginformasikan secara detail mengapa sih kamu itu sebagai kandidat yang layak untuk menempati posisi tertentu. Misalnya ketika tersaji sebuah iklan yang menyajikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai sekretaris, maka tujuan kalian membuat surat lamaran pekerjaan itu tentu mau menginformasikan kenapa kamu layak menjadi posisi sekretaris dengan beberapa kualifikasi, dengan beberapa informasi yang menginformasikan tentang diri kalian. Karena misalnya kalau kalian seorang lulusan dari Penjas, itu tentu saja dari lulusannya saja kalian tidak layak gitu ya. Oke, lanjut. This is the structure. Ini adalah ciri-ciri dari bukan ciri-ciri, ini adalah bagian-bagian dari application letter. Ada applicant's address, ada date, ada employer's address, ada salutation, opening paragraph, body of letter, closing paragraph, complimentary closure, and signature. Diulangi lagi, ada applicant address, date, employer's address, salutation, opening paragraph, body of letter, closing paragraph, complimentary closure, and signature. Okay, let's now one by one. Kita kenali satu persatu. The first is applicant address atau sender's address. Ini yang paling penting. Pada bagian pertama di surat tersebut, jangan lupa untuk write down your address and about your information. Yang pertama itu di applicant address itu harus tercantum nama kalian, bukan hanya alamat saja. Ada nama lengkap kalian, full name of the applicant or sender, nama lengkap dari si penulis. Misalnya your full name is Nafsia Herunisa, so you should write down your full name Nafsia Herunisa. Jangan nama panggilan atau nickname atau nama sebutan aja. And then after your full name, you should write down about your address. Address nyatanya, lengkapnya address kalian itu di mana? Where do you stay? Where do you live? Di manakah kalian tinggal? Selanjutnya, selain alamat, itu juga pastikan kalian menambahkan the email or your phone number. Pastikan kalian menambahkan
nomor telepon dan email, dan pastikan keduanya adalah telepon dan email yang aktif, karena sekarang untuk informasi, untuk menjawab apakah lamaran lamaran pekerjaan kalian itu di approve atau tidak, itu biasanya by phone or by email, melalui email dan telepon. Yang pertama ya, bagian pertama adalah alamat si penulis. Siapa yang membuat alamat yang membuat surat. Yang kedua adalah date. It show when the letter is written, menyebutkan kapan surat itu ditulis. Nah, ini ada dua pola penulisan ya. Untuk penulisan penanggalan ini ada yang stylenya British, ada yang American. Untuk yang British biasanya bulannya dikedepankan July the 1st 2023. Sementara kalau yang American style itu biasanya tanggalnya dulu baru bulan, tanggal, bulan, tahun. Sementara kalau British bulan, tanggal, tahun gitu ya. Agak unik emang British. Oke, next, selain date, yang pertama tadi ada African sender, ada African address, dua date. Yang ketiga adalah employer address. Ada siapa yang menulisnya, tanggalnya kapan. Yang ketiganya untuk siapa surat ini penting. Nanti suratnya nggak ada tuannya buat siapa ya. Dan untuk employer's address juga untuk alamat yang dituju, biasanya kan pengusaha ya, ini employer ya, pengusaha atau company's address, alamat perusahaan itu juga sama, harus memenuhi 3 aspek. Name, kalau kalian kenal siapa namanya, tuliskan namanya, misalnya Mr. Suharno, dan jangan lupa title-nya dia sebagai apa di sana, pangkatnya apa, HRD, misalnya manajer apa gitu ya. Biasanya memang kalau untuk melamar itu ke HRD. Yang ketiga itu dia company-nya apa, perusahaannya apa, nama perusahaannya itu harus dituliskan, jangan lupa, dengan alamatnya. Kemudian bagian yang keempat dari surat itu adalah salutation atau greeting, sapaan. Jadi saat kita memanggil seseorang itu kan kita selalu ngasih gelar dan ngasih sapaan, nggak langsung nama. Misalnya ke guru kita aja panggil Pak. Nah, kita ke employers itu yang mau memperkerjakan kita memanggilnya apa? Misalnya Dear, Mr, Mrs, atau kalau ini adalah surat pribadi biasanya lovely friend, sweet friend gitu kan. Itu adalah panggilan sapaan kita terhadap seseorang. Nah, setelah adanya salutation biasanya ada opening paragraph, consists of motivation, interest, and initiative. Pada bagian ini berisikan motivasi dan minat si pelamar. Jadi setelah selesai tadi bagian atasnya, kemudian ada ucapan yang terhormat gitu. Terus ada isi kalimat selanjutnya adalah opening paragraph. Bagian yang pertama itu berisikan mengenai motivasi dan minat kalian sebagai pelamar. Lalu setelah ada opening paragraph, bagian selanjutnya adalah body letter, isi yaitu consists of self promotion, skill, work experience, career goals, education, and soft skill. Nah, pada bagian ini berisikan promosi diri. Kamu tuh bukan menjual diri, mempromosikan seberapa hebat, seberapa layak kalian, karena nanti di situ kalian akan sebutkan kamu punya kemampuan apa, punya pengalaman kerja apa, berapa lama, tujuan karir kamu apa, pendidikan kamu itu apa saja, dan mungkinkah kalian memiliki soft skill yang lain selain yang kalian ampu di bidang formal. Misalnya kalau pendidikan itu kalian lulusan S1 sarjana ekonomi, tapi kalian punya soft skill, kalian pinter main drum, pinter main gitar gitu ya, itu ada soft skill kalian. Next ada closing paragraph. Ini consists of qualification, hope, and thanks. Nah, bagian terakhir setelah kalian ceritakan di bagian tengahnya itu tentang tadi kemampuan, tentang kerja, tentang pengalaman pekerjaan dalam pendidikan dan tetek banyaknya. Jangan lupa untuk closing paragraph isinya adalah harapan dan terima kasih. Harapannya seperti apa? Harapannya bisa bergabung di perusahaan, bisa sama-sama sukses di perusahaan. Nah, itulah ucapan terima kasih juga. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa itu di paragraf terakhir. Lalu ada complimentary closure, so the greeting of closing. Ini juga biasanya tadi ada salutation, di bagian awal itu ada
Salam pembuka, salutation, sorry. Bisa jadi salutation itu kan tadi ucapan penghormatan ya. Ini juga harus ditutup dengan adanya closing atau salam penutup. Sincerely, respectfully gitu ya. Salam saya apa? Hormat saya gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk signature consists of clear name and sign. Jangan lupa tuliskan setelah selesai mengutarakan keinginannya menutup, jangan lupa untuk menuliskan nama kaliannya, siapa yang menuliskan dengan ada tanda tangan, clear name and sign. Nah, ini adalah format pembuatan suratnya seperti ini. Lalu ibu boleh nggak sih applicant address atau sender address itu ditulis secara sejajar dengan employer's address? Boleh saja. Kalau di sini kan ada di kanan untuk date sama sender's addressnya, lalu ada di kiri untuk employer addressnya. Nah, tapi untuk penyajian format penulisan ini sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan keluasan ataupun keinginan dari si penulis itu sendiri. Yang penting kalian merasa bahwa ini displaynya udah cukup bagus. Hanya saja memang untuk bagian-bagiannya tidak boleh dilupakan. Ada sender's address, ada date-nya, kapan itu dibuat, kemudian ada company address atau tadi employer's address. Nah, lalu tadi kan udah disebutkan itu siapanya, Pak Suharno. Kemudian ada salutation, kalian panggil dengan D, Mr. Suharno. Nah, the first paragraph itu disebut dengan opening. Paragraf yang pertama itu adalah opening, yang isinya adalah minat kalian, motivasi kalian mengapa menulis surat lamaran pekerjaan. Misalnya di sini I would like to apply for the book editor position. Di situ dijelaskan bahwa minat kalian itu mau menjadi seorang editor buku, gitu ya. Di sini kalau di sini ada dijelaskan advertise in Kompas, kalau itu mah informasi yang didapatkan dari mana, gitu ya. Kemudian paragraf keduanya itu adalah body, isi dari surat lamaran pekerjaan ini. Kemudian di sini dijelaskan dia bisa apa. Misalnya nih lihat, I can work under pressure and I have a high motivation in finishing all my job. Nah, di situ dijelaskan tentang kualifikasi, tentang personality dari si penulis ya. Jadi kalau yang di body itu memang tujuannya mau promosi ya, membagus-baguskan kalian. Jadi kalian gak hanya menginformasikan mengenai siapa kalian, umurnya berapa tahun, kemudian kalian lulusan dari mana, kemudian pekerjaan terakhir itu juga apa, pengalaman pekerjaan. Kemudian jangan lupa your attitude, your personality juga dijelasin. Kalau kalian itu seorang yang bertanggung jawab, bisa bekerja di dalam kondisi di bawah tekanan katanya, ataupun kalian adalah orang yang bisa bekerja sama dengan tim gitu. Itu dijelaskan karena itu menjadi nilai jual untuk si employer ya. Dan terakhir jangan lupa ditutup dengan closing paragrafnya. Tadi adalah harapan, please give application strong consideration. Itu kan memang harapannya, I look forward looking good news from you, thank you. Nah, tadi ada juga ucapan terima kasih, ucapan harapan. Dan setelah ditutup kalimat paragrafnya, nah terakhir ada complementary closure, yang tadi itu adalah closing, salam penutup ya. Di sini ada sincerely, hormat saya, siapa, signature-nya, tuliskan nama dulu baru tanda tangan. Ini adalah contoh dari application letter. Okay, we are going to continue this explanation in the classroom, of course. Thank you for today. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.